Bu Kexiansu, Jilid 1 bagian 1. Pagi itu bukan main indahnya, di dalam hutan di lereng pegunungan Zhenghua San atau Gunung Seribu Bunga. Matahari muda memuntahkan cahayanya yang kuning keemasan ke permukaan bumi, menghidupkan kembali rumput-rumput yang hampir lumpuh oleh embun, pohon-pohon yang lenyap ditelan kegelapan malam, bunga-bunga yang menderita semalaman oleh hawa dingin menusuk. Cahaya kuning emas yang membawa kehangatan, keindahan, dan penghidupan itu mengusir halimun tebal, dan halimun lari pergi dari cahaya raja kehidupan itu, meninggalkan butiran-butiran embun yang kini menjadi penghias ujung-ujung daun dan rumput, membuat bunga-bunga yang beraneka warna itu seperti darah-darah muda jelita sehabis mandi, segar, dan berseri-seri. Cahaya matahari yang lembut itu tertangkis oleh daun dan ranting pepohonan hutan yang rimbun. Namun, kelembutannya membuat cahaya itu dapat juga menerobos di antara celah-celah daun dan ranting, sehingga sinar kecil memanjang yang tampak jelas di antara bayang-bayang pohon meluncur ke bawah. Di sana-sini bertemu dengan pantulan air, membentuk warna pelangi yang amat indahnya, warna yang dibentuk oleh segala macam warna, terutama oleh warna dasar merah, kuning, dan biru. Indah, bagi mata yang bebas dari segala ikatan, keindahan itu makin terasa. Keindahan yang baru dan yang senantiasa akan nampak baru, biarpun andai kata dilihat setiap hari. Sebelum cahaya pertama yang kemerahan dari matahari pagi tampak, keadaan hutan di lereng itu sunyi senyap. Yang mula-mula membangunkan hutan itu adalah kokok ayam hutan yang pendek dan nyaring sekali. Kokok yang tiba-tiba dan mengejutkan, susul-menyusul dari beberapa penjuru. Kokok ayam jantan inilah yang menggugah para burung yang tadinya diselimuti kegelapan malam, menyembunyikan muka di bawah selimut tebal dan hangat dari sayap mereka. Kini terjadilah gerakan-gerakan hidup di setiap pohon besar, dan terdengar kicau burung yang sahut-menyahut, bermacam-macam suaranya, bersaing indah dan ramai, namun kesemuanya memiliki kemerduan yang khas. Sukar bagi telinga untuk menentukan mana yang lebih indah, karena suara yang bersahut-sahutan itu merupakan kesatuan seperangkat alat musik yang dibunyikan bersama. Yang ada pada telinga hanya indah. Sukar dikatakan mana yang lebih indah, suara burung-burung itu sendiri, ataukah keheningan kosong yang terdapat di antara jarak suara-suara itu. Anak laki-laki itu masih amat kecil, tidak akan lebih dari 7 tahun usianya. Dia berdiri seperti sebuah patung, berdiri di tempat datar yang agak tinggi di hutan Gunung Seribu Bunga itu, menghadap ke timur. Sudah ada setengah jam lebih dia berdiri seperti itu. Hanya matanya saja yang bergerak-gerak, mata yang lebar yang penuh sinar ketajaman dan kelembutan, seperti biasa mata kanak-kanak yang hidupnya masih bebas dan bersih. Namun, di antara kedua matanya, kulit di antara alis itu agak terganggu oleh garis-garis lurus. Aneh juga melihat seorang anak kecil seperti itu sudah ada keriput di antara kedua alisnya. Anak itu pakaiannya sederhana sekali, biarpun amat bersih seperti bersihnya tubuhnya, dari rambut sampai ke kuku jari tangannya yang terpelihara dan bersih. Wajahnya biasa saja, seperti anak-anak lain dengan bentuk muka yang tampan. Hanya matanya dan keriput di antara matanya itulah yang jarang terdapat pada anak-anak, dan membuat dia menjadi seorang anak yang mudah mendatangkan kesan pada hati pemandangnya, sebagai seorang anak yang aneh, dan tentu memiliki sesuatu yang luar biasa. Sepasang mata anak itu bersinar-sinar penuh seri kehidupan, ketika dia tadi melihat munculnya bola merah besar di balik puncak gunung sebelah timur. Bola merah yang amat besar dan yang mula-mula merupakan pemandangan yang amat menarik hati, akan tetapi lambat laun merupakan benda yang tak kuat lagi mata memandangnya, karena cahaya yang makin menguning dan berkilauan. Maka dia mengalihkan pandangannya, kini menikmati betapa cahaya yang tiada terbatas luasnya itu menghidupkan segala sesuatu, dari puncak pegunungan sampai jauh di sana, di bawah kaki gunung. Anak itu lalu menanggalkan pakaiannya, satu demi satu, dengan gerakan sabar dan tidak tergesa-gesa, tanpa menengok ke kanan kiri, karena selama ini dia tahu bahwa di pagi hari seperti itu tidak akan ada seorang pun manusia, kecuali dirinya sendiri, berada di situ. Dengan telanjang bulat dia lalu menghampiri sebuah batu dan duduk bersila menghadap matahari. Duduknya tegak lurus, kedua kakinya bersilang,
dan napasnya masuk keluar dengan halus, tanpa diatur, tanpa paksaan, seperti pernapasan seorang bayi sedang tidur nyenyak. Sudah beberapa tahun dia melakukan ini setiap hari, duduk sambil mandi cahaya matahari selama 2-3 jam, sampai semua tubuhnya bermandi peluh dan terasa panas, barulah dia berhenti. Juga di waktu malam terang bulan, dia duduk pula di batu itu, telanjang bulat, mandi cahaya bulan purnama selama 7 malam, kadang-kadang sampai lupa diri dan duduk bersila sampai setengah tidur, dan barulah dia berhenti kalau tubuh sudah hampir membeku dan bulan sudah lenyap bersembunyi di balik puncak barat. Anak yang luar biasa, memang. Demikian pula penduduk di sekitar pegunungan Zhenghua-san menyebutnya Sintong atau anak ajaib, demikianlah nama anak ini yang diketahui orang. Anak ajaib, anak sakti, dan lain-lain sebutan lagi. Karena semua orang menyebutnya Sintong, dan memang dia sendiri tidak pernah mau menyatakan siapa namanya, maka anak itu sudah menjadi terbiasa dengan sebutan ini dan menganggap namanya Sintong. Mengapakah orang-orang dusun, penghuni semua dusun di sekitar lereng dan kaki pegunungan Zhenghua-san menyebutnya anak ajaib? Hal ini ada sebabnya, yaitu karena anak berusia 7 tahun itu pandai sekali mengobati penyakit dengan memberi daun-daun, buah-buah, dan akar-akar obat yang benar-benar manjur sekali. Hampir semua penduduk yang terkena penyakit datang ke lereng hutan Seribu Bunga, yaitu nama hutan di mana anak itu tinggal, karena di antara sekalian hutan di pegunungan Seribu Bunga, hutan inilah yang benar-benar tepat disebut hutan Seribu Bunga, dengan tetumbuhan beraneka warna, penuh dengan bunga-bunga indah, terutama sekali pada musim semi. Dan anak ini akan memberi daun atau akar obat dengan hati terbuka, dengan tulus ikhlas, sukarela, dan selalu menolak kalau diberi uang. Maka berduyun-duyun orang dusun datang kepadanya dan diam-diam memujanya sebagai seorang anak ajaib, sebagai dewa yang menjelma menjadi seorang anak-anak yang menolong dusun-dusun itu dari malapetaka. Bahkan ketika terjangkit penyakit menular, penyakit demam hebat yang menimbulkan banyak korban tahun lalu, bocah ajaib inilah yang membasminya dengan memberi akar-akar tertentu yang harus diminum airnya setelah dimasak. Dengan akar itu, yang sakit banyak tertolong dan yang belum terkena penyakit tidak akan ketularan. Ketika orang-orang dusun itu, terutama yang wanita, datang membawa pakaian baru yang sudah dijahit rapi, anak itu tak dapat menolak, dan menyatakan terima kasihnya dengan butiran air mata menetes di kedua pipinya. Akan tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena jasa orang-orang dusun ini, maka anak itu selalu berpakaian sederhana sekali, potongan dusun. Siapakah sebetulnya anak kecil ajaib yang menjadi penghuni hutan Seribu Bunga seorang diri saja itu? Benarkah dia seorang dewa yang turun dari kahyangan menjadi seorang anak-anak untuk menolong seorang manusia, seperti kepercayaan para penduduk di pegunungan Tibet, sehingga banyak terdapat lama yang dianggap sebagai sang Buddha sendiri yang menjelma, menjadi anak-anak dan menjadi calon lama? Sebetulnya tentu saja tidak seperti ketayulan yang dipercaya oleh orang-orang yang memang suka akan ketayulan dan suka akan yang ajaib-ajaib itu. Anak itu dahulunya adalah anak tunggal dari keluarga Kua di kota Kunleng, sebuah kota kecil di sebelah timur pegunungan Zhenghua-san. Dia bernama Kua Sin Leong, dan nama Sin Leong atau naga sakti ini diberikan kepadanya karena ketika mengandungnya, ibunya mimpi melihat seekor naga beterbangan di angkasa di antara awan-awan. Adapun ayah Sin Leong adalah seorang pedagang obat yang cukup kaya di kota Kunleng. Akan tetapi malapetaka menimpa keluarga ini, ketika malam hari 3 orang pencuri memasuki rumah mereka. Tadinya 3 orang penjahat ini hendak melakukan pencurian terhadap keluarga kaya ini, akan tetapi ketika mereka memasuki kamar, ayah dan ibu Sin Leong mempergoki mereka. Karena khawatir dikenal, 3 orang itu lalu membunuh ayah bunda Sin Leong dengan bacokan-bacokan golok. Ketika itu Sin Leong baru berusia 5 tahun, dan di tempat remang-remang itu melihat betapa ayah bundanya dihujani bacokan golok dan roboh mandi darah, tewas tanpa sempat berteriak. Saking ngeri dan takutnya, Sin Leong seperti berubah menjadi gagu, matanya melotot, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena ini, 3 orang pencuri itu tidak melihat anak kecil di kamar yang gelap itu. Mereka terutama sibuk mengumpulkan barang-barang berharga,
dan mereka itu juga panik, ingin lekas-lekas pergi karena mereka telah terpaksa membunuh tuan dan nyonya rumah. Setelah para penjahat itu keluar dari kamar, barulah Sin Leong dapat menjerit sekuat tenaganya, sehingga malam hari itu terkoyak oleh jeritan anak ini. Para tetangga mereka terkejut, dan semua pintu dibuka. Semua laki-laki berlari keluar dan melihat 3 orang yang tidak dikenal keluar dari rumah keluarga Kwa membawa buntalan-buntalan besar. Segera terdengar teriakan, "Maling, maling!" Orang-orang itu mengurung 3 penjahat ini. Beberapa orang lari memasuki rumah keluarga Kwa, dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat suami istri itu tewas dalam keadaan mandi darah. Sedangkan Sin Leong terlihat menangisi kedua orang tuanya, memeluki mereka, sehingga muka, tangan, dan pakaian anak itu penuh dengan darah ayah bundanya. Pembunuh, mereka membunuh keluarga Kwa. Orang yang menyaksikan mayat kedua orang itu segera lari keluar dan berteriak-teriak. "Manusia kejam, tangkap mereka!" "Tidak, bunuh saja mereka!" Tubuh suami istri Kwa hancur mereka cincang. Bunuh, serbu, dan terjadilah pergumulan, atau pertandingan yang berat sebelah. 3 orang itu terpaksa melakukan perlawanan untuk membela diri, akan tetapi mana mereka itu, maling-maling biasa, mampu menahan serbuan puluhan bahkan ratusan orang yang marah dan haus darah? Ketika pengeroyokan di luar rumahnya sedang terjadi, anak laki-laki itu keluar dari dalam. Mukanya penuh darah, kedua tangannya dan pakaiannya juga. Dia melangkah keluar seperti dalam mimpi, mukanya pucat sekali, dan matanya yang lebar itu terbelalak memandang penuh kengerian. Dia berdiri di depan pintu rumahnya, matanya makin terbelalak memandang apa yang terjadi di depan rumahnya. Jelas tampak olehnya betapa para tetangganya itu, seperti sekumpulan serigala buas, menyerang dan memukuli 3 orang pencuri tadi, para pembunuh ayah bundanya. Terdengar olehnya betapa pencuri-pencuri itu mengadu-adu, merintih-rintih, minta-minta ampun, dan terdengar pula suara bak-bik-buk ketika kaki tangan dan senjata menghantami mereka. Mereka bertiga telah roboh, tapi terus digebuki, dibacok, dihantam, dan darah muncrat-muncrat. Akhirnya tubuh 3 orang itu berkelojotan, dan suara yang aneh keluar dari tenggorokan mereka. Akan tetapi orang-orang yang marah dan haus darah itu, yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah baik dan adil, terus saja menghantami 3 orang manusia sial itu, sampai tubuh mereka remuk dan tidak tampak seperti tubuh manusia lagi, patutnya hanya onggokan-onggokan daging hancur dan tulang-tulang patah. Saat semua orang sudah merasa puas, juga mulai ngeri melihat hasil perbuatan sendiri, barulah mereka menghentikan pengeroyokan terhadap 3 mayat itu, dan kemudian memasuki rumah keluarga Kwa. Tapi Sin Leong sudah tidak berada di situ. Kiranya bocah ini, yang baru saja tergetar jiwanya, tergores penuh luka melihat ayah bundanya dibacoki dan dibunuh. Ketika melihat 3 orang pembunuh itu dikeroyok dan disiksa, jiwanya makin terhimpit, luka-luka di hatinya makin banyak, dan dia tidak kuat menahan lagi. Dilihatnya wajah orang-orang itu semua seperti wajah iblis, dengan mata bernyala-nyala penuh kebencian dan dendam, penuh nafsu membunuh, dengan mulut ternganga seolah-olah tampak taring dan gigi meruncing, siap untuk menggigit lawan dan menghisap darahnya. Dia merasa ngeri, merasa seolah-olah berada di antara sekumpulan iblis. Maka sambil menangis terseduh-seduh, Sin Leong lalu lari meninggalkan tempat itu, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Kunleng, terus berlari ke arah pegunungan yang tampak dari jauh seperti seorang manusia sedang rebahan, seorang manusia dewa yang sakti, yang akan melindunginya dari kejaran iblis itu. Seperti orang kehilangan ingatan, semalam itu Sin Leong terus berlari sampai pada keesokan harinya. Saking lelahnya, dia tersaruk-saruk di kaki pegunungan Jenghwasan, kadang-kadang tersandung kakinya dan jatuh menelungkup, bangun lagi dan lari lagi, terhuyung-huyung, dan akhirnya, pada keesokan harinya, pagi-pagi, dia terguling roboh pingsan di dalam sebuah hutan di lereng bagian bawah pegunungan Jenghwasan. Setelah siuman, anak kecil berusia 5 tahun ini melanjutkan perjalanannya, dan beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah hutan penuh bunga, karena kebetulan pada waktu itu adalah musim semi. Di sepanjang jalan mendaki pegunungan, kalau perutnya sudah mulai lapar,
anak ini memetik buah-buahan dan makan daun-daunan, memilih yang rasanya segar dan tidak pahit, sehingga dia tidak sampai kelaparan. Di dalam hutan 1000 bunga itu Sin Leong terpesona, merasa seperti hidup di alam lain, di dunia lain. Tempat yang hening dan bersih, tidak ada seorang pun manusia. Kalau dia teringat akan manusia, dia bergidik dan menangis saking takut dan ngerinya. Dia telah menyaksikan kekejaman-kekejaman yang amat hebat. Bukan hanya kekejaman orang-orang yang merenggut nyawa ayah bundanya, yang memaksa ayah bundanya berpisah darinya dan mati meninggalkannya, akan tetapi juga melihat kekejaman puluhan orang tetangga yang menyiksa 3 orang itu sampai mati dan hancur tubuhnya. Dia bergidik dan ketakutan kalau teringat akan hal itu. Di dalam hutan 1000 bunga itulah dia merasakan keamanan, kebersihan, dan keheningan yang menyejukkan perasaan. Mula-mula Sin Leong tidak mempunyai niat untuk kembali ke kotanya karena ia masih terasa ngeri, tidak ingin melihat ayah bundanya yang berlumuran darah, tak ingin melihat mayat 3 orang pencuri yang rusak hancur. Ketika dia tiba di hutan Zhenghua Shan itu dan melihat betapa tubuh dan pakaiannya ternoda darah yang baunya amat busuk, dia cepat mandi dan mencuci pakaian di anak sungai yang terdapat di hutan itu, anak sungai yang airnya keluar dari sumber air, jernih dan sejuk sekali. Mula-mula memang dia tidak ingin pulang karena kengerian hatinya, akan tetapi setelah 2-3 bulan bersembunyi di tempat itu, timbul rasa cintanya terhadap hutan 1000 bunga, dan dia kini tidak ingin pulang sama sekali, karena dia telah menganggap hutan itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Di dekat pohon pik yang besar, terdapat bukit batu, dan di situ ada goanya yang cukup besar untuk dijadikan tempat tinggal, dijadikan tempat berlindung dari serangan hujan dan angin. Goa ini dibersihkannya dan menjadi sebuah tempat yang amat menyenangkan. Demikianlah, anak ini tidak tahu sama sekali bahwa harta kekayaan orang tuanya yang tidak mempunyai keluarga dan sanak kadang lainnya, telah dijadikan perebutan antara para tetangga sampai habis ludes sama sekali. Dengan alasan mengamankan barang-barang berharga dari rumah kosong itu, para tetangga telah memperkaya diri sendiri. Mereka ini tetap tidak tahu, atau tidak mengerti, bahwa mereka telah mengulangi perbuatan 3 orang pencuri yang mereka keroyok dan bunuh bersama itu. Mereka juga melakukan pencurian, sungguh pun caranya tidak sekasar yang dilakukan para pencuri. Jika dinilai, pencurian yang dilakukan para tetangga dan sahabat, ini jauh lebih kotor dan rendah daripada yang dilakukan oleh 3 orang pencuri dahulu itu. Para pencuri itu melakukan pencurian dengan sengaja dan terang-terangan sebagai pencuri, tidak berselubung apa-apa, dan kejahatannya itu memang terbuka, sebagai orang-orang yang mengambil barang orang lain di waktu si pemilik sedang lengah atau tertidur. Namun, apa yang dilakukan oleh para tetangga itu adalah pencurian terselubung, dengan kedok, menolong, sehingga kalau dibuat takaran, kejahatan mereka itu berganda. Pertama, jahat seperti si pencuri biasa karena mengambil dan menghaki milik orang lain. Kedua, jahat karena telah bersikap munafik, melakukan kejahatan dengan selubung kebaikan. Demikianlah sampai 2 tahun lamanya anak berusia 5 tahun ini tinggal seorang diri di dalam hutan 1000 bunga. Sebagai putra seorang ahli pengobatan, biarpun ketika itu usianya baru 5 tahun, sedikit banyak Sin Leong tahu akan daun-daun dan akar obat, bahkan sering dia ikut ayahnya mencari daun-daun obat di gunung-gunung. Setelah kini dia hidup seorang diri di dalam hutan, bakatnya akan ilmu pengobatan mendapat ujian dan pemupukan secara alam. Dia harus makan setiap hari. Untuk keperluan ini, dia telah pandai memilih dari pengalaman, mana daun yang berkhasiat dan mana yang enak, mana pula yang beracun, dan sebagainya. Selama 2 tahun itu, dengan pakaian cabik-cabik tidak karuan, sering pula dia terserang sakit, dan dari pengalaman ini pula dia dapat memilih daun-daun dan akar-akar obat, bukan dari pengetahuan, melainkan dari pengalaman. Mungkin karena tidak ada sesuatu lainnya yang menjadikan bahan pemikiran, maka anak ini dapat mencurahkan semua perhatiannya terhadap pengenalan akan daun dan akar serta buah dan kembang yang mengandung obat ini, sehingga penciumannya amat tajam terhadap khasiat daun dan akar obat. Dengan menciumnya saja, dia dapat menentukan khasiat apakah yang terkandung dalam suatu daun, bunga, buah, ataupun akar.
Tidak kelirulah kata-kata orang bahwa pengalaman adalah guru terpandai. Tentu saja kata-kata itu baru terbukti kebenarannya, kalau seseorang memiliki rasa kasih terhadap yang dilakukannya itu. Dan memang di lubuk hati Sin Leong, dia mempunyai rasa kasih yang menimbulkan suka, dan suka ini menimbulkan kerajinan untuk mempelajari khasiat bunga-bunga dan daun-daun yang banyak sekali macamnya dan tumbuh di dalam hutan 1000 bunga itu. Selain mempelajari khasiat tumbuh-tumbuhan, bukan hanya untuk menjadi makanan sehari-hari akan tetapi juga untuk pengobatan, Sin Leong mempunyai kesukaan lain lagi yang timbul dari rasa kasihnya kepada alam. Kasih yang sepenuhnya, dan yang mungkin sekali timbul karena dia merasa hidup sebatang kara, dan juga timbul karena melihat kekejaman yang menggores di kalbunya akan perbuatan manusia, ketika ayah ibunya dan 3 orang pencuri itu tewas. Di tempat itu dia melihat kedamaian yang murni, kewajaran yang indah, dan tidak pernah melihat kepalsuan-kepalsuan, tidak melihat kekejaman. Rasa kasih kepada alam ini membuat dia amat peka terhadap keadaan sekelilingnya, membuat perasaannya tajam sekali, sehingga dia dapat merasakan betapa hangat dan nikmatnya sinar matahari pagi. Betapa lembut dan sejuk segarnya sinar bulan purnama, sehingga tanpa ada yang memberitahu dan menyuruh, hampir setiap pagi dia bertelanjang mandi cahaya matahari pagi, dan setiap bulan purnama dia bertelanjang mandi sinar bulan purnama. Tanpa disadarinya, tubuhnya telah menerima dan menyerap inti tenaga mukjizat dari bulan dan matahari, yang membuat darahnya bersih, tulangnya kuat, dan tenaga dalam di tubuhnya makin terkumpul di luar kesadarannya. Setelah keringat membasahi seluruh tubuh dan beberapa kali memutar tubuhnya yang duduk bersila di atas batu, Sin Leong turun dari batu itu, menghapus peluh dengan sapu tangan lebar. Setelah tubuhnya tidak berkeringat lagi, setelah dibelai bersilirnya angin pagi, dia mengenakan lagi pakaiannya, dan pergi mengeluarkan bunga, daun, buah, dan akar obat dari dalam goa untuk dijemur di bawah sinar matahari. Inilah yang menjadi pekerjaannya sehari-hari, selain mencangkok, memperbanyak, dan menanam tanaman-tanaman yang berkhasiat. Menjelang tengah hari, mulailah berdatangan penduduk yang membutuhkan obat. Di antara mereka terdapat pula beberapa orang Kang-ou yang kasar dan menderita luka beracun dalam pertempuran. Untuk mereka semua, tanpa pandang bulu, Sin Leong memberikan obatnya, setelah memeriksa luka-luka dan penyakit yang mereka derita. Lebih dari 15 orang datang berturut-turut minta obat, dan yang datang terakhir adalah seorang laki-laki setengah tua bertubuh tinggi besar. Di punggungnya tergantung golok, dan dia datang terpincang-pincang karena pahanya terluka hebat, luka yang membengkak dan menghitam. Sin Tong, kau tolonglah aku. Begitu tiba di depan goa di mana Sin Leong duduk dan memotong-motong akar basah dengan sebuah pisau kecil, laki-laki bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar itu menjatuhkan diri dan merintih kesakitan. Sin Leong mengerutkan alisnya. Di antara orang-orang yang minta pengobatan, dia paling tidak suka melihat orang Kang-ou yang dapat dikenal dari sikap kasar dan senjata yang selalu mereka bawa. Namun belum pernah dia menolak untuk mengobati mereka. Bahkan diam-diam dia menilai mereka itu sebagai orang-orang yang berwatak serigala, yang haus darah, yang selalu saling bermusuhan dan saling melukai, sehingga mereka ini merupakan manusia-manusia yang patut dikasihani, karena tidak mengenal apa artinya ketentraman, kedamaian, dan kasih antar manusia yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang tua gagah, bukankah 2 bulan yang lalu kau pernah datang dan minta obat karena luka di lengan kirimu yang keracunan? Tanyanya sambil menatap wajah berkulit hitam itu. Benar, benar sekali, Sin Tong. Aku adalah Sin Hek Hou atau macan hitam sakti yang dahulu terkena senjata jarum beracun di lenganku. Akan tetapi sekarang aku menderita luka lebih parah lagi. Pahaku terbacok pedang lawan, dan celakanya, pedang itu mengandung racun yang hebat sekali. Kalau kau tidak segera menolongku, aku akan mati, Sin Tong.